Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali firman Tuhan, menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya, dan menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 24. Kisah tentang Rahab. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjaga. Mari kita mengawali seluruh rangkaian episode kali ini dengan berdoa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk ada waktu mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami siap, maka ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami sehingga kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali pesan firman Tuhan dalam Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 24. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Saya akan baca untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, "Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini." Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Sekarang, karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu, kecuali ketika kami memasuki negeri ini. Tali dari benang merah itu
Tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah, dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu menjawab, jadilah seperti yang kamu katakan. Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi, lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan ini menarik nih. Perikop ini diberi judul Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Kita diajak belajar dari kisah Rahab. Ya, secara khusus di Perjanjian Lama, khususnya kitab Yosua, ada satu pasal yang menceritakan tentang peran Rahab. Padahal Rahab itu status di mata secara umum ya, secara sosial itu kan buruk. Karena disebutkan dalam Alkitab ia sebagai pelacur. Namun menariknya, justru Rahab yang sebagai pelacur ini perannya diberikan tempat yang khusus, yang spesial, bahkan diceritakan di pasal 2 ayat 1 sampai 24. 2 pengintai yang disuruh untuk mengintai kota Yeriko tidak disebutkan namanya, ya, anonim. Namun justru Rahab disebutkan namanya secara eksplisit. Pasti bukannya tanpa maksud dan tujuan. Cerita tentang Rahab ini ditulis dan kita diajak untuk belajar dari kisah Rahab. Dituliskan di ayat 1, Yosua mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko. Kedua pengintai itu diberi tugas untuk mengamat-amati kota Yeriko. Untuk apa mengamat-amati kota Yeriko? Bahwa kota ini memang dikenal memang kota yang strategis, kota yang berkubu, berbenteng, dan karena dianggap kota strategis, maka mereka ada pengintai yang ditugaskan memang secara khusus untuk memastikan, untuk mencari tahu seperti apa kota itu sebelum mereka nanti akan memasukinya. Mereka yakin betul akan penyertaan Tuhan, namun mereka juga perlu memastikan, sebab dengan laporan mereka tiba di kota itu, mereka nanti akan pulang membawa laporan hasil dari pengamatan mereka atas kota itu. Sesampainya di kota Yeriko, kedua orang pengintai ternyata menginap di rumah seorang perempuan, di rumah seorang pelacur. Mereka menginap di situ. Ya wajar, ini rumah yang begitu banyak orang bisa masuk dari mana saja, siapapun bisa datang ke rumah itu. Dan 2 pengintai orang asing ini pun ternyata masuk ke rumah tersebut. Dan ternyata kedatangan kedua pengintai ini yang ditandai mereka adalah orang asing, dan mungkin saja sudah mulai didengar ya oleh penduduk Yeriko, termasuk sudah sampai ke telinga Raja Yeriko bahwa ada 2 pengintai ini yang datang ke kota itu. Mereka orang asing, mereka harus dicurigai ya. Nah, ketika kedatangan mereka sudah diketahui orang, lah kedua pengintai ini berarti kan ada dalam keadaan yang bahaya. Lalu kemudian mereka bersembunyi di rumah itu. Ya, Raja Yeriko pun sempat berencana untuk melakukan penangkapan. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini. Ini jelas ya di ayat 5 bahwa di ayat 3 ya, bahwa sudah ada perintah itu. Nah, Rahab ternyata bukan hanya memberikan laporan yang berbeda kepada raja. Kalau kita lihat di
ayat 4, ayat 5, perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu, namun ia menjawab, betul orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya, di ayat 5, laporan Rahab justru ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Ya, cepat kejarlah mereka. Yang dilakukan Rahab justru memberikan informasi yang berbeda, ya, dari apa yang sudah dikatakan, ya, oleh orang-orang yang memang diutus untuk membawa kedua pengintai ini. Rahab justru memberikan penjelasan yang berbeda, bahwa orang-orang ini tuh udah pergi, nggak tahu kemana, ya cepat kejarlah mereka. Nah, ternyata Rahab menyembunyikan keduanya itu di sotoh rumah, ya, menyembunyikan kedua pengintai itu dengan cara menutupinya dengan batang jerami di atas sotoh, ya. Dan setelah raja mendengar penjelasan dari Rahab, ya raja kemudian ya mengikuti, ya, saran Rahab. Oh ya udah, berarti mereka mengejar, ya, kedua pengintai itu, dianggap itu udah lari gitu, cepet susul mereka. Ya, padahal kedua pengintai itu udah disembunyikan di atas. Nah, sebelum kedua pengintai itu tidur, nah ternyata Rahab menemui mereka dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Sepertinya Rahab memang sudah mendengar kisah atau cerita tentang kebesaran Allah yang berkarya kepada bangsa Israel, ya, bahwa bangsa ini yang adalah bangsa budak dibebaskan oleh Allah sendiri, dan mereka sudah melalui begitu banyak perjalanan dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan kebesaran tentang karya Allah di tengah-tengah bangsa ini sampai ke telinga Rahab, dan Rahab menyadari, ya, bahwa dirinya pun, ya, harus takut kepada Tuhan, kepada Allah yang diimani oleh bangsa Israel. Dan atas kesadaran itu Rahab pun bersedia. Bukan hanya dengan menyembunyikan mereka, berarti Rahab berarti menyelamatkan mereka. Ini adalah sebuah tindakan iman, ya. Jadi tindakan iman yang dilihat adalah bukan Rahab, oh berarti Rahab berbohong, ya. Tapi Rahab melakukan tindakan iman yang dia imani bahwa para pengintai ini adalah orang-orang yang memang diutus oleh Allah, dan dengan tindakan Rahab menyembunyikan dan menyelamatkan para pengintai ini, itu sebagai tindakan iman Rahab kepada Allah sendiri. Nah, Rahab mengadakan perjanjian dengan dua pengintai ini agar kiranya keluarga Rahab dapat diselamatkan, karena Rahab merasa bahwa akan ketahuan nih, mungkin saja gitu, akan ketahuan bahwa ternyata dia berbohong. Maka Rahab perlu bertanggung jawab untuk keselamatan, bukan saja keselamatan dirinya maupun juga keselamatan keluarganya. Nah, setelah mereka mengadakan perjanjian, Rahab lalu kemudian menurunkan kedua pengintai itu dengan tali melalui jendela, sebab memang kan kota Yeriko itu kota-kota yang berbenteng, ya, kota-kota yang berkubu, ya, yang tinggi-tinggi. Dan Rahab juga memberi saran agar mereka pergi ke pegunungan dan bersembunyi di sana, dan disebutkan dengan jelas selama 3 hari. Nah, sebagai balasan atas tindakan Rahab, kedua pengintai itu pun menjanjikan perlindungan kepada Rahab dengan cara menunjukkan tali kirmizi yang diikatkan pada jendela tempat menurunkan. Jadi tali benang merah yang disebutkan di sana itu dieksplisitkan tali benang merah. Nah, setelah pulang dengan selamat, kedua pengintai itu akhirnya memberikan laporan kepada Yosua bin Nun tentang apa yang sudah mereka alami, ya. Nah, Rahab secara status sosial memang tidak dipandang oleh masyarakat karena memang profesinya begitu, ya, sebagai pelacur. Namun di luar dugaan kita, justru Allah berkarya mewujudkan rancangannya yang baik di tengah-tengah bangsa Israel, justru melalui seorang perempuan yang tidak dipandang di tengah-tengah masyarakat. Di luar dugaan justru Rahab lah begitu, ya, yang dipakai oleh Tuhan, dan Rahab melakukan tindakan menyelamatkan kedua pengintai tadi sebagai tindakan iman, ya. Rahab lalu kemudian berjanji bahwa ketika hidup mereka dan keluarga mereka diselamatkan, mereka dapat menata hidup mereka
kembali menata kehidupan yang baru, lepas dari masa lalunya. Jadi Rahab yang memberikan pertolongan, tetapi sesungguhnya tangan Tuhanlah yang berkarya, ya, yang berkarya atas kedua pengintai tersebut, namun juga sekaligus kepada Rahab dan keluarganya. Nah, kedua pengintai itu percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh menjagai mereka sehingga mereka dapat selamat dari bahaya. Dan Rahab melakukan tindakan menyelamatkan kedua pengintai tadi itu sebagai tindakan imannya kepada Allah. Nah, kakak-kakak, melalui tema tentang Tuhan yang menjaga, belajar dari kisah Rahab ini, kita diajak untuk percaya sungguh pada penjagaan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pun Rahab, ya, tindakan dia menyelamatkan kedua orang itu kan adalah tindakan yang beresiko, ya. Tetapi walaupun tindakan itu beresiko, tindakan itu dilakukan dengan iman dan dia percaya Tuhan menyertai dan juga menjagai dia beserta dengan keluarganya. Dan memang dibuktikan, ya, Tuhan memberikan penjagaan juga kepada Rahab dan juga kepada keluarga. Dan kita juga diajak untuk meyakini dan percaya bahwa Tuhan pun akan memelihara, menyertai dan menjaga kita lewat berbagai macam cara yang seringkali kita tidak duga, dan dengan cara-cara yang luar biasa itu membuat kita bersyukur atas penyertaan dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan di Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 24. Kita akan segera membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Rahab dalam Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 24. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjaga. Kita sudah membahas pesan firman Tuhan, dan kali ini kita akan ditolong oleh Kakak Devina untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Kak Devina, silakan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat usulan untuk cerita sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu kita dengan tema Tuhan menjaga. Dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Nah, tujuan untuk kelas Batita dan Balita adalah yang pertama, anak tahu kisah Rahab. Lalu yang kedua, secara sederhana anak mampu mengatakan Tuhan menjaga. Maka kalau dari sini kata kunci untuk kita bisa mengulang-ulang di dalam cerita kita adalah tentang menjaga. Jadi kata kuncinya adalah menjaga. Nah, usulan untuk pembukaannya, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, kita tanya kepada anak-anak sekolah minggu kita. Siapa yang masih menangis ketika ditinggal papa dan mama? Siapa yang masih menangis ketika lampu di rumah mati? Siapa yang masih menangis ketika ada suara petir saat hujan? Nah, menangis di sini sebetulnya mengartikan bahwa anak-anak ini sedang takut begitu ya. Kalau menangis karena dia sedang sedih, menangis karena dia sedang kecewa, menurut saya itu tidak apa-apa. Tetapi kalau menangis karena ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, nah ini yang sedang mau kita
antisipasi untuk anak-anak. Makanya saya katakan, siapa yang masih menangis, siapa yang masih menangis ketika ditinggal papa mama, ketika rumah mati lampu, atau suara petir ketika hujan. Nah, di dalam pembukaan ini, kalau mereka sudah menyatakan dirinya berani, maka silakan dipuji. Tetapi ingatkan juga kalau masih belum berani. Kenapa? Karena Tuhan itu jaga adik-adik seperti Tuhan menjaga Rahab. Bagaimana caranya dan ceritanya? Jadi waktu itu ada 2 orang pengintai dari Israel yang mau melihat-lihat keadaan di kota Yeriko. Nah, gambarnya saya berikan gambar seperti ini ya. Lalu setelah itu Rahab tahu bahwa orang-orang Yeriko itu tidak suka dengan orang-orang Israel. Tapi Rahab juga lebih tahu bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa. Maka Rahab melindungi 2 pengintai itu dengan menyembunyikan mereka di rumahnya dan menurunkan mereka dengan tali. Nah, ini gambar yang ketika 2 pengintai Israel itu disembunyikan oleh Rahab di bawah tumpukan jerami. Lalu ini gambar ketika Rahab membantu 2 pengintai Israel itu untuk keluar dari rumah Rahab dengan menggunakan tali. Lalu kemudian cerita yang selanjutnya adalah karena Rahab percaya kepada Tuhan dan mau menyelamatkan 2 orang pengintai Israel itu, Tuhan menjaga Rahab dan keluarganya. Tuhan yang menjaga Rahab juga akan menjaga adik-adik, papa mama, opa oma, om tante, semuanya. Nah, setelah itu kita baru mengatakan kepada adik-adik, ayo adik-adik katakan Tuhan menjaga. Apa adik-adik? Tuhan menjaga. Iya, Tuhan akan jaga adik-adik waktu sedih, Tuhan akan jaga adik-adik waktu senang, Tuhan akan jaga adik-adik waktu tidur, Tuhan akan jaga adik-adik waktu sakit, waktu bermain, Tuhan akan jaga adik-adik kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Maka yuk sekali lagi kita katakan Tuhan menjaga. Ya, hebat. Tuhan yang baik yang akan menjaga kita kapanpun dan dimanapun. Yuk adik-adik kita berdoa dan selanjutnya silahkan di dalam dimasukkan dan diedit lagi atau dikembangkan lagi sesuai dengan kebiasaan kakak-kakak dan kebiasaan di dalam sekolah minggu itu. Sampai sedemikian kakak-kakak, usulan dari saya kiranya dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Devina sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Rahab. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjaga. Kisah ini ada di dalam Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 24. Sudah kita bahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Saatnya kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kakak Agus Gunawan yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas ini. Kak Agus, silakan. Shalom kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita kembali dalam persiapan guru sekolah minggu dari Bina Warga dan YKB. Hari ini khusus kelas kecil, saya akan memberikan beberapa ide untuk kita bisa menceritakan tentang Tuhan menjaga, untuk bisa belajar dari kisah Rahab yang menolong para pengintai Israel. Nah kakak yang dikasih Tuhan,
dalam tema Tuhan menjaga ini, kakak bisa memulai khotbah atau cerita dengan bermain dulu bersama dengan anak-anak kelas kecil. Permainannya adalah menjaga lilin. Jadi kakak bisa menaruh lilin di satu meja di tengah, lalu anak-anak diminta untuk menjaga. Sementara kakak mencoba untuk dengan jarak tertentu mematikan lilin itu dengan kipas sate gitu ya. Lalu kita minta beberapa anak juga untuk mencoba menghapus. Satu anak nggak boleh bersentuhan, tapi yang penting menjaga supaya anginnya itu tidak sampai ke lilin dan menjaga dengan baik gitu ya. Nah, mungkin pada waktu permainan ada lilin yang mati gitu ya, tidak apa. Karena kita mengatakan bahwa kalau kita ya tidak mampu menjaga, tapi kalau Tuhan mampu menjaga dengan baik. Nah, setelah permainan ini kakak bisa mengajak anak-anak untuk melihat sebuah tayangan yang kakak sudah siapkan ya. Sebentar saya pasang dulu soundnya, dan ini bisa didapat dari YouTube. Kakak cari dongeng, temanya tentang kasih. Ya, kakak, setelah ini kita bisa menceritakan ke anak-anak betapa Tuhan itu menjaga kita dengan baik. Mungkin seperti tayangan tadi lucu, ada batu yang terlempar, kita marah karena ada masalah dalam hidup kita. Kok kenapa Tuhan nggak jagain saya sih sampai kena batu, padahal saya udah doa. Tapi ternyata Tuhan memang menjaga kita dengan sangat luar biasa. Nah, dari situ ini menjadi sebuah pengantar untuk kakak masuk bahwa bagaimana Tuhan menjaga. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Yosua berada di Sitim, dia mengutus 2 orang untuk mengintai Yeriko. Dan 2 orang ini masuk ke kota Yeriko, lalu masuklah ke rumah seorang perempuan bernama Rahab. Mereka ada di situ, tetapi kemudian, nah ini kakak bisa dramatisir, kalau perlu pakai suara-suara musik gitu ya, yang kakak siapkan. Pilihlah dramatic sound misalnya, kakak bisa menceritakan bahwa mereka ketahuan. Ada yang melaporkan kepada Raja Yeriko bahwa ada 2 pengintai masuk ke situ. Lalu Raja mengutus pasukannya untuk menangkap pengintai-pengintai itu. Nah, ketika mereka datang, ternyata di situ Rahab menolong mereka. Ya, Rahab mengatakan bahwa tadi memang ke sini, tapi sekarang mereka sudah pergi ke pintu gerbang. Kejarlah mereka ke sana. Dan pasukan itu kemudian mengejar ke sana. Padahal Rahab di situ menyembunyikan mereka di atas atap dengan ditutup dengan jerami dan sebagainya. Lalu setelah waktunya tiba, Rahab membebaskan mereka dengan menurunkan mereka menggunakan tali gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa kembali kepada Yosua dan menceritakan bagaimana hasil pengintaian mereka. Dan yang menarik, kakak yang mesti kita tekankan dalam cerita ini, bagaimana Rahab percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang kuat, yang menjaga mereka. Sehingga Rahab mau percaya kepada Allahnya. Nah, ini saudara mungkin yang bisa saya sampaikan, ide-ide sederhana. Kakak bisa bercerita menggunakan permainan dulu di awal dengan tayangan itu, lalu kemudian masuk ke dalam topik cerita untuk memperlihatkan kepada anak-anak bagaimana Allah menjaga kita sedemikian rupa. Nah, setelah itu kakak bisa menyesuaikan cerita itu dengan misalnya dalam konteks sehari-hari, bagaimana Allah menjaga kehidupan kita dalam hidup ini. Nah, itu mungkin kakak di kelas kecil yang bisa saya sampaikan. Semoga ini boleh menolong kakak untuk mempersiapkan pengajaran sekolah minggu di minggu dengan tema Tuhan menjaga. Sampai ketemu lagi kakak, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah tentang Rahab. Kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan menjaga. Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 24 yang menjadi landasan untuk kita membagikan firman dalam kesempatan ini. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita ini di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kesia Nora yang akan menolong kita. Kak Kesia, silakan. Halo kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Nah, untuk minggu besok, kita akan bersama-sama mengajak anak-anak belajar dari kisah Rahab yang terambil dari bacaan Yosua 2 ayat 1 sampai 24 dengan tema Tuhan menjaga. Sebelum itu, kita mau lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, anak mengetahui bahwa Tuhan menjaga dua pengintai melalui Rahab. Selain itu, anak juga mau menyerahkan diri pada penjagaan Tuhan. Nah, sebelum kelas dimulai, aku mau mengajak kakak-kakak untuk bisa ngajak anak-anak main petak umpet. Gampang, ini semua usia mungkin udah pernah tahu cara bermainnya. Nah, bagi menjadi tiga kelompok lah ya istilahnya. Yang menjadi sebagai prajurit, lalu kemudian para pengintai, anak-anak yang akan bersembunyi, dan si Rahabnya. Gitu. Nah, ajak mereka untuk bertukar posisi satu sama yang lain, jadi mereka bisa merasakan bagaimana berada di pihak masing-masing. Gitu. Lalu tanyakan nih sama anak-anak, bagaimana perasaan mereka ketika mereka bersembunyi. Gitu. Apakah mereka merasa aman, atau meskipun tahu ada yang jaga, mereka tetap merasa ketakutan atau gimana. Setidaknya ini bisa mengajak mereka merasakan kondisi para pengintai saat itu. Gitu. Lalu kakak-kakak juga bisa melanjutkan bahwa kadangkala dalam hidup ini kita juga merasa takut. Misalnya kalau tidur lalu nggak mau lampunya dimatikan, atau kalau harus pergi ke kamar mandi sendiri di tengah malam dan sebagainya. Banyak hal dalam hidup ini yang anak-anak kadang-kala merasa takut, terutama ketika mereka sendirian dan nggak punya seorang penjaga atau penolong. Nah, lalu kaitkan permainan tadi dan pengantar tadi bahwa dalam kisah yang akan kita baca, kita akan melihat bagaimana Rahab memberikan tempat persembunyian yang aman bagi para pengintai, dan Tuhan menjaga mereka melalui Rahab. Nah, kita masuk dalam cerita Alkitabnya. Ajak anak membaca Yosua 2 ayat 1-24 karena mereka udah kelas besar. Aku rasa baik untuk bisa membaca di Alkitab secara tab atau secara buku ya. Lalu ajak mereka juga menyadari kisah yang panjang itu dan beberapa poin di bawah ini gitu. Kira-kira siapa sih yang Rahab bantu gitu. Kenapa Rahab berani menolong para pengintai dan bagaimana Tuhan menjaga para pengintai. Nah, poin pertanyaan ini sebenarnya ingin mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa Rahab itu menjadi penolong, menjadi penjaga atas utusan Tuhan dengan dia menjaga orang lain, bahkan orang asing. Nah, kita mau mengajak anak-anak juga bisa menjadi penjaga bagi sesamanya. Nah, selain itu, kita juga mau mengajak anak-anak menyadari bahwa Tuhan memang nggak hadir secara fisik kepada kita, dan kita nggak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan penjagaan Tuhan melalui orang lain. Misalnya dalam teks ini adalah Rahab. Rahab menjadi penjaga bagi para pengintai. Lalu ajak anak-anak untuk lebih aplikatif, lebih mendalami dan merenungkan firman ini. Ajak mereka membagikan pengalaman mereka, di mana dan kapan misalnya mereka membutuhkan perlindungan. Kapan sih mereka merasa perlu dijaga? Apakah saat hanya malam ketika mau tidur? Atau sebenarnya di sekolah mereka juga butuh penjaga, supaya mungkin mereka nggak dijahilin sama teman-temannya, atau mereka merasa takut ketika nunggu jemputan sendirian, dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita bisa percaya bahwa Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan yang nggak bisa kita sentuh, kita rasakan, itu selalu menjaga kita. Yaitu dengan hadirnya orang lain, adanya orang lain dalam sekitar kita. Nah, sekali lagi tekankan sama anak-anak bahwa seperti Rahab mempercayakan dirinya dan keluarganya kepada Tuhan, kita juga bisa percaya bahwa Tuhan menjaga kita dalam situasi keseharian kita.
Ini paling penting banget, bahwa tekankan pula Tuhan mengutus orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Mungkin bakal ada pertanyaan, gimana nih kalau ternyata nggak ada orang yang bisa menjaga kita. Misalnya ketika harus tidur malam sendirian, lalu mama papa nggak di rumah, gitu. Atau saudara-saudaranya udah pada tidur dan dia harus tidur sendirian dan takut, saudara-saudaranya nggak peduli misalnya. Nah, ajak anak-anak bisa dengan berdoa. Kalau kalian merasa gundah, kalian merasa gelisah, nggak ada orang yang di sekitar kalian bisa menjaga, berdoa sama Tuhan. Sampaikan pada Tuhan bahwa ia membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan pertolongan dan mohon ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan tidak hanya kita percaya bahwa Tuhan mengutus orang lain di sekitar kita untuk menjaga mereka, tetapi kita juga mau menjadi penjaga bagi orang lain. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita untuk menjaga dirinya, untuk menemani dirinya, gitu ya, maka kita juga bersedia menjadi uluran tangan. Nah, ini kakak-kakak yang bisa aku sampaikan untuk minggu besok. Kiranya ini menolong. Tuhan menyertai setiap kakak kita. Terima kasih Kak Kesia sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Sudah semua kelas kita bahas. Ada kelas batita balita kecil dan besar, juga pesan firman Tuhan sudah kita bahas. Silakan kakak-kakak olah, silakan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan menjaga. Yuk kita tutup ya. Dengan doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk punya waktu mempersiapkan diri. Kiranya setiap kakak-kakak yang akan memberitakan firman, agar mereka semua dipakai Tuhan untuk memperkenalkan adik-adik tentang-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.